Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulia Salih Harunisa. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas mengenai materi shock. Di mana materi shock itu terdiri dari shock hipovolemik, kardiogenik, obstruktif, dan shock distributif dengan pendekatan UKM PPD. Langsung saja, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi shock. Shock adalah gangguan aliran darah atau oksigenasi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tubuh. Kapan seseorang kita katakan mengalami shock? Yaitu apabila mengalami hipotensi yang dalam, dan kita bisa mengetahui pasien ini mengalami hipotensi yang sampai ke tahap shock itu apabila dia MAP-nya kurang dari 65. MAP itu apa sih? Jadi, MAP adalah mean arterial pressure yang bisa dihitung dengan rumus 2 diastol ditambah sistol dibagi 3. Jadi, kalau MAP-nya itu kurang dari 65, maka dapat kita katakan pasien itu mengalami shock. Kemudian, ada lagi tanda-tanda lain, seperti takikardi. Kecuali pada shock neurogenik, itu pasiennya akan mengalami bradikardi. Nanti akan kita bahas kenapa pada shock neurogenik pasien mengalami bradikardi. Kemudian ada tanda-tanda lain, yaitu pada neurologi bisa terjadi penurunan kesadaran, kemudian nafas cepat, urin sedikit, akral dingin. Ini merupakan prinsip penting, yaitu MAP atau mean arterial pressure adalah cardiac output dikali dengan systemic vascular resistance. Jadi, systemic vascular resistance ini adalah dibentuk oleh vasokonstriksi dari pembuluh darah. Kemudian, cardiac output ini sendiri adalah terdiri dari heart rate dikali dengan stroke volume, di mana heart rate ini adalah denyut jantung dalam 1 menit, sedangkan stroke volume ini adalah volume sekuncup atau banyaknya volume darah yang dipompakan dari jantung pada 1 kali kontraksinya. Stroke volume ini sendiri terdiri dari atau dipengaruhi oleh preload, contractility, dan afterload. Apa itu preload? Jadi preload itu adalah volume intravaskular. Kemudian kalau contractility itu adalah kontraktilitas otot jantungnya, sementara afterload itu adalah tekanan yang dilawan oleh darah ketika dipompakan oleh jantung. Oke, jadi dengan memahami prinsip penting ini, kita bisa dengan mudah memahami shock. Kemudian ini adalah jenis-jenis shock. Yang pertama ada shock hipovolemik. Sekilas saja, pada shock hipovolemik terjadi gangguan pada preload. Kenapa terjadi gangguan pada preload? Karena pada shock hipovolemik itu terjadi berkurangnya volume intravaskular, sehingga stroke volumenya menurun dan otomatis cardiac output-nya juga menurun. Cardiac output menurun, maka MAP-nya menurun. Itu adalah mekanisme shock hipovolemik. Kemudian ada shock kardiogenik. Shock kardiogenik masalahnya ada di contractility. Jadi kontraktilitas otot jantungnya berkurang, sehingga stroke volumenya berkurang, kemudian cardiac output-nya berkurang, maka MAP-nya juga berkurang sampai ke tahap shock. Kemudian ada shock obstruktif. Pada shock obstruktif ini terjadi gangguan juga pada preload-nya. Jadi karena terjadi hambatan darah untuk masuk ke dalam jantung, sehingga terjadi gangguan di preload-nya, maka otomatis stroke volume menurun, cardiac output menurun, dan MAP-nya juga menurun. Kemudian pada shock distributif, masalahnya itu ada di systemic vascular resistance. Karena resistensi vaskular sistemik itu dihasilkan oleh vasokonstriksi dari pembuluh darah sistemik. Pada shock distributif terjadi vasodilatasi sistemik sehingga SVR-nya menurun.
Apabila SVR menurun, maka MAP-nya juga menurun. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu ada shock hipovolemik. Jadi, shock hipovolemik ini disebabkan oleh berkurangnya volume darah dalam pembuluh darah atau volume intravaskular. Ada dua jenis shock hipovolemik. Ada yang hemoragik. Yang hemoragik tentu teman-teman sudah tahu, misalnya pada pasien-pasien dengan pendarahan atau yang disebabkan oleh trauma. Sehingga pasien kehilangan banyak darah dan menyebabkan volume intravaskularnya juga berkurang sehingga terjadi shock hipovolemik yang dalam hal ini hemoragik. Dan ada juga shock hipovolemik yang non-hemoragik. Dia tidak ada perdarahan, tapi volume intravaskularnya itu berkurang, misalnya karena pasien diare, muntah, atau dehidrasi. Dalam artian dia kekurangan cairan tubuh. Ini adalah derajat shock hipovolemik. Dalam tabel ini lebih ke arah yang shock hemoragik. Biasanya derajat shock hemoragik ini ditanyakan pada soal UKM PPD. Jadi boleh untuk dihafal. Yang perlu ditekankan di sini adalah pada kelas 1 dan kelas 2 atau derajat 1 derajat 2 itu tensinya masih normal. Kemudian pada derajat 3 dan derajat 4 baru tensinya turun. Jadi sebenarnya pasien-pasien dengan tensi yang masih dalam batas normal, dia belum tentu tidak mengalami shock hipovolemik. Melainkan kita harus melihat tanda-tanda yang lainnya juga dari segi-segi yang lainnya. Kemudian ini adalah prinsip tata laksana shock hipovolemik. Tetap dari awal airway, breathing, dan circulation. Kita harus pastikan pasien itu airway-nya aman, breathing-nya aman, dan circulation-nya. Karena pada shock hipovolemik yang terganggu adalah circulation, maka kita akan memperbaiki di circulation-nya. Yaitu apabila pasien mengalami perdarahan atau hemoragik, maka kita hentikan terlebih dahulu perdarahannya. Kemudian kita pasang IV line. Ini ketiga tahap ini dilakukan secara serentak atau simultan. Kemudian kita pasang IV line dan kita berikan resusitasi dengan cairan yang isotonis. Cairan yang isotonis itu contohnya ada NaCl 0,9%, kemudian ringer laktat dan RA atau ringer asetat. Dan apabila shock hemoragiknya itu derajat 3-4, maka kita pertimbangkan untuk transfusi darah. Kemudian jangan lupa bahwa setiap kita lakukan resusitasi, itu kita mesti lakukan pemasangan kateter. Fungsinya apa? Yaitu untuk memantau urine output. Jadi urine output itu minimalnya 0,5 cc per kilogram berat badan per jam pada dewasa dan minimal 1 cc per kilogram berat badan per jam pada anak. Jadi kita pantau keberhasilan resusitasi kita itu melalui urine output pasien. Kita masuk